Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya para jamaah sekalian, momentum kemerdekaan ini juga harus bisa membuat kita semakin cinta dengan tanah air ini. Dan salah satu bentuk daripada kecintaan kita kepada negeri ini adalah kita ikut menjaga dan juga membersihkan negeri ini daripada perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang di dalamnya terdapat unsur kezaliman, unsur ketidakadilan, kemungkaran, kemaksiatan. Karena itu semua dapat mengundang murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi negeri ini. Wal'iyadzubillah. Karena itu para jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang negeri ini, maka tidak cukup jika kita hanya berbicara persoalan politik saja, berbicara persoalan ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, budaya. Tetapi juga kita harus berbicara tentang moralitas masyarakatnya. Karena moralitaslah yang sangat mempengaruhi baik buruknya suatu negeri. Kita semua tentu harus belajar dari kisah-kisah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa dahulu banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan, Allah binasakan dikarenakan rusaknya moral para penduduknya. Bahkan sekelas negeri Sabak yang awalnya terkenal sangat subur dan makmur, karena para penduduknya pandai bersyukur, sampai-sampai Allah menyebutkan negeri tersebut di Al-Quran dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun dengan berjalannya waktu, penduduknya pun kufur, sehingga Allah pun murka dan membinasakan negeri Sabak tersebut dengan hancur lebur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu tidak ingin negeri tercinta ini mengalami hal yang sama seperti negeri-negeri terdahulu yang pernah Allah hancurkan. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita semua harus peduli terhadap moralitas masyarakat kita. Jika ada yang tidak baik, maka jangan ragu untuk menasehatinya dan memperbaikinya. Jangan ragu untuk memberikan teguran kepadanya. Karena di dalam surah Hud ayat 117 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan suatu negeri secara zalim selama ada penduduk di negeri tersebut orang-orang yang baik, yaitu baik untuk dirinya dan juga mampu untuk memperbaiki orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencermati bagaimana moralitas masyarakat kita sekarang ini, maka tentu akan kita jumpai banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Dan ternyata penyimpangan-penyimpangan itu kebanyakan diadopsi dari budaya-budaya luar sana. Dan salah satu penyimpangan yang sekarang ini sangat pesat pertumbuhannya di negeri tercinta kita ini adalah tentang perkara LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jemaah sekalian, kaum LGBT semakin eksis di negeri tercinta kita ini. Mereka nyata ada di sekitar kita. Sebagai contoh, mungkin kita semua masih ingat, beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Mei, telah dikibarkan bendera pelangi yang menjadi lambang kaumnya LGBT di depan kantor kedutaan besar Inggris untuk Indonesia yang ada di Jakarta sana. Setelah Kementerian Luar Negeri kita meminta klarifikasi kepada duta besarnya,
Ternyata duta besarnya mengatakan bahwa setiap tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai hari anti homofobia. Itu artinya para jemaah sekalian, masyarakat kita telah diajak secara tidak langsung untuk tidak takut, bahkan bisa menerima yang namanya praktek dari LGBT. Contoh kejadian yang lainnya adalah tidak beberapa lama setelah itu, kita tahu ada seorang public figure di negeri tercinta kita ini yang ternyata sangat sering mengundang para kaum LGBT di dalam program podcastnya. Mulai dari yang lesbi, waria, gay, dan macam-macam, biseksual, semua diundang dan berbicara secara terbuka. Semuanya buka-bukaan bagaimana gaya hidup LGBT-nya. Dan itu tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menontonnya, hampir seluruhnya, jutaan yang menontonnya. Begitu juga kejadian yang mungkin masih hangat dalam ingatan kita. Kemarin waktu heboh-hebohnya Citayam Fashion Week, di mana bisa kita lihat di situ juga banyak habitat LGBT. Dan juga yang sangat disayangkan terjadi pada warga Pontianak yang kita cintai ini. Mungkin latah ikut-ikutan mengadakan Fashion Week dengan berdandan ala LGBT. Dan kita berharap mudah-mudahan di kemudian hari ini tidak akan terulang kembali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi tentu bukti-bukti yang memperlihatkan bahwasanya kaum LGBT tumbuh subur di negeri tercinta kita ini. Dahulu LGBT mungkin hanya sekedar isu gender, namun sekarang LGBT sudah menjadi gerakan sosial, yang mana yang mendukung LGBT ini tidak hanya orang-orang sebagai pelaku LGBT tersebut, tetapi juga didukung oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Banyak orang-orang yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBT dengan mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia. Mereka berkata bahwa orientasi seksual itu adalah urusan pribadi masing-masing, tidak boleh ada yang mencampurinya. Jemaah sekalian, ini tentu harus menjadi perhatian sekaligus PR bagi kita bersama. Kalau di luar sana ada orang yang berjuang untuk kebatilan, lalu mengapa kita tidak mau berjuang untuk kebenaran? Dan terkait dengan LGBT ini, paling tidak kita bisa selalu mensosialisasikan kepada masyarakat kita akan bahaya dan larangan LGBT di dalam kehidupan ini. Tidak boleh dari kita ada yang apatis, cuek terhadap perkara LGBT ini, karena ini adalah permasalahan umat yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika saya menempuh program magister, kami sering mengkaji tentang LGBT ini dengan berbagai pendekatan. Lalu saya pun menulis sebuah makalah tentang LGBT ini, yang inti atau kesimpulan dari makalah tersebut adalah bahwa praktek LGBT terlarang, tidak boleh ada di negeri tercinta kita ini. Di makalah tersebut banyak saya sebutkan alasan dan juga landasan-landasannya. Dan pada kesempatan ini paling tidak ada 3 alasan yang akan saya sampaikan. Alasan yang pertama, LGBT tidak boleh ada di negeri tercinta kita ini adalah karena bertentangan dengan hukum agama, khususnya adalah hukum agama Islam yang menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia. Jemaah sekalian, di dalam Islam LGBT ini dikenal dengan istilah liwat atau sihak. Dan para ulama sepakat bahwasanya ini menjadi sesuatu perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk liwat, yaitu homoseksual. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan istilah fahisyah, yang berarti sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor, memalukan.
Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, "Wa Lutan idh qala liqaumih." Dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, "Atatunal fahishah?" Mengapa kalian melakukan perbuatan yang keji, yaitu homoseksual? "Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Padahal orang-orang sebelum kalian tidak ada satupun yang melakukannya di muka bumi ini. Maka ketika kaum Nabi Lut diberikan peringatan, mereka selalu menjawab, qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, datangkanlah azab Allah kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Allah jelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 73 sampai 74. Fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Lalu mereka kaumnya Nabi Lut itu dimusnahkan dengan suara yang keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Setelah itu Allah jungkir balikan negeri mereka. Tidak cukup sampai di situ, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka dengan batu sijil. Para mufassir mengatakan sijil ini, ada yang mengatakan batu yang keras dan besar, namun juga ada yang mengatakan batu yang terbakar yang terbuat dari tanah liat. Jemaah sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, begitulah sangat beratnya konsekuensi daripada perbuatan homoseksual sampai-sampai Allah memberikan 3 bentuk azab kepada kaumnya Nabi Lut, yaitu suara yang menggelegar yang sampai memusnahkan kaumnya, lalu dijungkir balikkan negerinya, dan juga dihujani dengan batu yang terbakar. Jemaah sekalian, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang liwat, kita bisa ambil dari 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis yang pertama, Rasulullah katakan, la'anallah man amila amala qaum Lut thalathan. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual. Rasulullah ulang ini sampai 3 kali. Di hadis yang lain Rasulullah katakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Jemaah sekalian, dari hadis dan ayat yang dibacakan tadi, kita melihat bagaimana ngerinya ancaman dan siksaan bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan homoseksual. Karena itu para ulama pun sepakat bahwasanya perbuatan homoseksual atau yang ada LGBT di dalamnya itu tidak hanya sekedar penyimpangan seksual belaka, tetapi juga termasuk kejahatan besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya alasan yang kedua mengapa praktek LGBT ini dilarang di negeri tercinta kita ini adalah karena bertentangan dengan konstitusi negara kita. Kita tahu bahwasanya kaum LGBT ini sering melakukan perkawinan sesama jenis. Dan di negara kita yang namanya perkawinan tidak boleh dilakukan dengan sesama jenis. Perkawinan yang sah hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya kita melihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 1 disebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah di negeri tercinta kita ini hanya berlaku, hanya diakui jika mengikuti dengan tata cara atau peraturan yang telah berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Pada pasal 1 disebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri. Maka ini jelas perkawinan yang sah yang diakui di negeri kita ini hanyalah perkawinan yang dilakukan antara pria dengan wanita, bukan pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita. Maka kalaupun ada pihak-pihak yang mencoba untuk memperjuangkan hak-hak daripada kaum LGBT, maka sesungguhnya apa yang mereka perjuangkan itu pun sesungguhnya bertentangan dengan hukum HAM yang ada di negeri tercinta ini. Jemaah sekalian, kalaupun kita berbicara tentang hak asasi manusia bagi kaum LGBT, maka kemungkinan yang akan kita berikan adalah hak dalam bentuk jaminan pembinaan, jaminan untuk perawatan ataupun pengobatan bagi mereka yang mau berubah sesuai dengan fitrahnya. Bukan hak untuk legalisasi terhadap penyimpangan yang mereka lakukan. Dan kalaupun ada yang masih berkoar-koar, ini hak asasi manusia, maka tolong bedakan antara hukum HAM, hak asasi manusia yang ada di dunia barat sana, dengan hukum HAM yang ada di dunia timur, khususnya yang ada di Indonesia ini. Di negara kita ini ada yang namanya sumber hukum tertinggi, yaitu Pancasila. Di sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya segala peraturan yang ada di negeri ini harus sesuai, harus sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, tidak boleh bertentangan. Itu artinya bisa kita katakan hukum HAM yang ada di negeri ini memiliki batasan-batasan, tidak sama dengan hukum HAM yang ada di dunia barat sana. Namun begitu para jemaah sekalian, ini juga menjadi PR kita. Kita harus akui, karena masih terjadi kekosongan hukum di negeri kita yang mengatur tentang perkara LGBT ini. Baik itu dalam KUHP maupun dalam undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Tidak ada di situ disinggung terkait dengan LGBT. Yang ada hanya tentang pencabulan dan juga perzinahan. Itu pun perzinahan yang ada unsur pemaksaan di dalamnya. Artinya undang-undang ini pun belum komprehensif. Maka ini tentu saja menjadi PR kita bersama para jamaah sekalian, terutama bagi saudara-saudara kita, para legislator yang bertugas di pusat sana. Ayo agar bisa membuat kepastian hukum bagi para kaum LGBT. Karena kita khawatirkan tidak ada kepastian hukum, yang ada nanti malah tiba-tiba muncul legalisasi terhadap perbuatan LGBT tersebut. Wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian, alasan ketiga yang terakhir mengapa LGBT tidak boleh ada di negeri tercinta kita ini adalah karena menjadi tempat sarang penyakit menular, sangat berpotensi memberikan penyakit menular di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tahu bahwasanya kaum LGBT ini rentan terkena penyakit menular seperti virus HIV. Saya pernah membaca sebuah jurnal yang mana di situ dikutip sebuah pernyataan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Dikatakan bahwasanya pernah suatu ketika dalam 1 bulan ada 700 pasien HIV yang berkunjung berobat ke rumah sakit tersebut. 50%-nya adalah para waria dan selebihnya adalah pasangan gay dan juga pasangan lesbian. Hanya sedikit sekali dari mereka yang terkena penyakit HIV ini dikarenakan jarum suntik. Jemaah sekalian, kita tahu bagaimana bahayanya penyakit HIV ini. Apalagi jika dia sudah kepada stadium lanjut, yaitu virus AIDS, yang mana membuat sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi mati, tidak berfungsi, sehingga penyakit apa saja bisa masuk ke dalam tubuh penderitanya. Karena itu para jemaah sekalian, alangkah jahatnya jika ada kaum LGBT
yang dia sudah tahu bahwasanya dia terjangkit penyakit HIV/AIDS, tetapi dengan gampangnya ia mencari pasangan atau korban yang lainnya. Maka daripada itu wajar jika para ulama mengatakan ya, homoseksual ini tidak hanya sekedar penyimpangan seksual, tetapi merupakan kejahatan yang besar karena dapat mengancam nyawa seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat kita daripada praktek-praktek LGBT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar praktek LGBT ini tidak terus berkembang di negeri tercinta kita ini, maka ada beberapa antisipasi yang perlu kita lakukan. Antisipasi yang pertama adalah hendaknya kita sering-sering mensosialisasikan. Jangan malu mensosialisasikan tentang bahaya dan larangan LGBT di dalam kehidupan kita ini. Jika hukum positif tidak begitu kuat untuk kita sampaikan, maka gunakan hukum agama. Seperti kisah daripada kaumnya Nabi Lut. Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran tentu saja untuk menjadi pelajaran kita semua. Lalu antisipasi yang kedua adalah hendaknya ada kepastian hukum untuk perkara LGBT ini. Kita berharap kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang di dalamnya, apakah itu yang bersifat undang-undang, apakah itu peraturan yang bersifat pergub, peraturan yang bersifat perda, siapapun yang memiliki wewenang, maka hendaknya bisa membuat aturan perkara LGBT ini. Ini dilakukan tentu saja tidak hanya sebagai langkah preventif dan juga efek jera, tetapi juga ingin memberikan hak-hak, jaminan-jaminan yang mungkin bisa diberikan kepada kaum LGBT jika mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin membaca sekelas klub Real Madrid saja mereka bisa membuat aturan tidak akan menjual tiket pertandingan kepada orang-orang yang membawa bendera pelangi. Mereka saja bisa, masa kita yang mayoritas muslim tidak bisa? Lalu jamaah sekalian, antisipasi yang ketiga yang terakhir adalah hendaknya ada kontrol, pengawasan terhadap konten-konten di semua media. Dan ini kita berhadap kepada pemerintah, yaitu di bawah Kementerian Kominfo, agar bisa memperhatikan, bahkan kalau perlu memblokir segala akun yang di dalamnya terdapat konten-konten yang menjurus kepada LGBT. Hal ini harus dilakukan agar nanti generasi kita tidak menonton atau na'udzubillah menjadi pengikutnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa alasan mengapa LGBT tidak boleh ada di negeri tercinta kita ini, sekaligus dengan antisipasi yang bisa kita lakukan sehingga mudah-mudahan di negeri tercinta kita ini bisa terbebas daripada yang namanya praktek LGBT. Kita berharap negeri kita ini menjadi negeri yang aman sentosa, terjauhi daripada mara bahaya, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung khutbah ini mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.